comes and goes. Kakak kenapa? Panas sekali. Hidung kakak kenapa? Kok ada darahnya? Dia bilang ke ibu dulu ya, Kak. Ibu, ibu, Kak Bennett badannya panas. Terus lemas juga. Terus ada darah, Bu, di hidung Kak Bennett. Di mana Kak Bennett? Di tenda, Bu. Tayo, 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 Tayo. He's a friendly little bus speeding up. Suster, kakak saya demam tinggi dan lemas. Ini kenapa, Sus? Tolong dong, Sus. Oke, saya periksa dulu ya. Sebelumnya bisa Ibu sebutkan dulu keluhannya apa? Badan anak saya demam. Terus kemarin dia mual dan muntah. Terus juga hidungnya berdarah dan ada ruang kemerahan di sekujur tubuhnya. Oke, kalau begitu saya periksa Bennett dulu ya. Little longer than a few minutes later. Ibu, Bennett, Anak saya kenapa, Sus? berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, anak Ibu terkena demam berdarah, Bu. Kok bisa, Sus? Berdasarkan gejala yang tampak pada Bennett, yaitu ada bintik-bintik merah, demam dengan suhu 40 derajat Celcius, lemas, mual, muntah, dan sakit kepala. Dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan trombosit Bennett mengalami penurunan. Kalau sepanas itu, Sus, 40 derajat Celcius, kapan bisa turun suhunya, Sus? Biasanya rentang waktu DBD sekitar 2-7 hari, Bu. Oh, emang DBD itu apa sih, Sus? Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina, Ibu. Kok bisa gigitan nyamuk menyebabkan DBD, Sus? Nah, biasanya nyamuk Aedes aegypti hidup di tempat yang lembab atau di tempat yang tergenang oleh air. Kalau boleh tahu, sebelum Bennett dibawa ke sini, kegiatannya apa saja, Bu? Si Bennett habis kemah, Sus. Di sekitar rumah kami ada semak-semak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Bu, nyamuk DBD itu hidup di tempat seperti itu. Mungkin saja saat Bennett berkemah, dia digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue yang masuk ke tubuh Bennett, lalu menyerang sistem imun Bennett. Karena itu, Bennett menunjukkan gejala-gejala yang sudah saya jelaskan tadi, Bu. Kemana tuh, Sus? Bisa sembuh anak saya, Sus? Untuk saat ini, obat khusus DBD belum ada, Bu. Tetapi, kami akan memberikan obat untuk mengurangi gejala-gejala yang dialami, seperti demam, dan pemasangan infus untuk mencegah dehidrasi. Meskipun sudah diinfus, Bennett tetap harus banyak minum air putih ya, supaya tidak dehidrasi. Kira-kira DBD ini bisa nular nggak ya, Sus? Soalnya saya takut Sikli malah tertular. DBD bisa menular melalui gigitan nyamuk, Bu. Kalau Ibu digigit nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue, bisa jadi Ibu tertular DBD, Bu. Oh, bisa sembuh anak saya kan, Sus? Kami akan berusaha sebaik mungkin agar Bennett bisa segera pulih ya, Bu. Kita akan merawat Bennett sampai bisa pulih kembali. Hai Bennett, bagaimana kabarnya hari ini? Sedang membaik. Sekarang kan Bennett sudah boleh pulang. Nanti di rumah istirahat yang cukup ya, jangan sampai kecapean. Baik, suster. Berarti Bennett sudah bisa pulang hari ini. Oh iya, Sus. Saya mau nanya, Sus. Gimana caranya supaya Bennett tidak kena DBD lagi? Nah, untuk meminimalisir adanya nyamuk Aedes aegypti, Ibu bisa melakukan pencegahan. Pencegahan yang bagaimana tuh, Sus? Flashback. Tahukah Anda bahwa nyamuk dinyatakan sebagai pembunuh nomor 1 di dunia? Itu disebutkan oleh guru besar Profesor Dr. Dr. Upik Institut Teknologi Bandung. Dan DBD
adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Bapak Ibu, menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, kasus DBD di dunia ada 4,2 juta kasus orang yang terinfeksi. Di negara kita sendiri, menurut data dari Departemen Kesehatan, lebih dari 41.000 orang telah terinfeksi oleh demam berdarah dengan lebih dari 260 orang meninggal di seluruh kepulauan Indonesia. Sehingga berdasarkan data tersebut, DBD di Indonesia menelan banyak korban. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, mari kita cegah dan hindari DBD dengan cara melakukan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama adalah pencegahan primer. Pencegahan primer itu seperti memakai kelambu, menguras bak mandi, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur sampah, memakai kawat anti nyamuk, menimbun genangan air, menyemprotkan cairan pembasmi nyamuk di bagian dalam rumah, mengoleskan lotion anti nyamuk, menaburkan serbuk abate agar jentik-jentik nyamuk mati, mengadakan fogging, dan membersihkan rumah. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder seperti melakukan pemeriksaan sedini mungkin dan memberikan pengobatan yang tepat bagi penderita demam berdarah denggi atau DBD. Penemuan, pertolongan, dan pelaporan penderita DBD dilakukan dengan cara bila ada keluarga yang menunjukkan gejala DBD, berikan pertolongan pertama dengan banyak minum, kompres dingin, dan berikan obat penurun panas. Pencegahan yang terakhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier untuk mencegah kematian akibat penyakit DBD dan melakukan rehabilitasi. Contohnya, membuat ruangan gawat darurat khusus untuk penderita DBD dan melakukan transfusi darah. Apabila ada keluarga yang memiliki gejala seperti Bennett, hal yang pertama kali dilakukan di rumah adalah perbanyak istirahat, perbanyak minum air mineral minimal 2 liter per hari, kemudian kompres dengan air hangat. Jika demam tinggi, bisa berikan obat pereda demam, dan jika dalam 2-3 hari gejala semakin memburuk seperti tampak lemah, muntah-muntah, mimisan, dan pendarahan gusi, maka segeralah dibawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. End of flashback. Oh, jadi begitu ya, Sus. Berarti pencegahannya difokuskan untuk kebersihan lingkungan ya? Iya, Ibu, benar sekali. Kalau begitu, baiklah, Sus. Terima kasih, Sus. Jangan lupa di sekitar rumahnya langsung diterapkan pencegahan yang tadi ya, Bu. Iya, Sus. Lain kali hati-hati ya, Bennett. Bennett? Bennett? Pesan ini disampaikan oleh Ay, ay,